Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bagikan dokumentasi proses pembuatan plakat akrilik berbahan dasar stiker transparan. Karena bahan baku atau bahan dasar mika transfernya terbatas, jadi kita rubah menggunakan opsi kedua, yaitu stiker transparan. Nah, bentuknya jadinya seperti ini ya. Untuk hasil jadinya sebenarnya kurang lebih, bahkan hasilnya sebenarnya lebih bagus ya, lebih cerah warnanya, terus kepadatan warnanya juga lebih dapat gitu. Karena kalau misalnya menggunakan mica transfer itu beberapa warna dia kurang solid. Nah, kemudian untuk langkah pertama, kita print dulu stiker transparan desain yang sudah kita siapkan menggunakan stiker transparan. Jadi stiker transparan ini kita cetak menggunakan mesin serok. Ada juga stiker yang bisa dicetak menggunakan printer, tapi tidak kita rekomendasikan ya, karena untuk cetak menggunakan printer biasanya hasilnya kurang solid. Tapi kalau misalnya mau maksa digunakan masih bisa sih ya, cuma biasanya kurang solid aja warnanya ya. Kalau misalnya kita menggunakan mesin serok, warnanya lebih dapat lah. Kemudian perbedaannya itu bagian permukaannya tidak terdapat gelembung-gelembung udara atau rongga-rongga udara. Sebenarnya bukan gelembung sih, rongga-rongga udara gitu. Kalau yang pakai printer lebih banyak rongga udaranya, tapi kalau menggunakan mesin serok itu lebih halus gitu ya. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan printer. Oke, setelah dicetak kemudian kita siapkan ukuran yang sesuai, akrilik yang sesuai. Jadi kita siapkan 2 akrilik. Satu nanti akriliknya kita buka bagian permukaan depannya, kemudian sesuai ukurannya ya, kita menggunakan ukuran A3, jadi akriliknya kita potong seukuran kurang lebih A3. Kemudian kita lepas bagian stiker bagian depannya itu sekitar 2 cm. Nah, kita lipat ke belakang yang bagian lapisan stikernya, kemudian kita tempelkan ke salah satu ujung dari akrilik seperti ini. Setelah dipasang, nanti kita masukkan ke roll press ya. Biasanya digunakan untuk mengepres laminasi ya, laminasi dingin. Kalau sahabat nggak punya roll press, bisa gunakan penggaris segitiga yang dilapisi menggunakan kertas atau kresek gitu ya. Kalau misalnya sahabat nggak punya roll press ya, karena roll press ini sangat membantu untuk proses penempelannya ya, jadi lebih halus gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya roll press ya berarti pakai segitiga, penggaris segitiga, tapi nggak seluas ini ya, mungkin satu-satu gitu ya, mendorongnya satu-satu, atau misalnya seukuran dengan dorongan penggaris ya. Nah, kemudian setelah di press, nanti selanjutnya itu adalah proses dipilok ya. Nah, jadi untuk satu plakat itu dia menggunakan ini 1 lembar A3 ya. Akrilik yang A3 itu kita buat 2, satu kita pasangin stiker. Nah, kemudian satu lagi itu polos, kita buka keduanya satu sisi ya, kita buka di salah satu sisi akriliknya. Kalau yang misalnya yang ada stikernya itu salah satu sisi aja dibuka, bagian belakangnya nggak usah. Kemudian kita pilok 2 kali, pilok menggunakan warna putih. Nah, untuk pilok sendiri, piloknya yang pertama itu pilok tipis, jadi jangan sabar ya kalau buatnya gitu, jangan langsung sekali terus dipilok tebal, karena kalau langsung dipilok tebal nanti dianya permukaan dari
ininya kurang halus, permukaan dari tampak dari bagian depan itu kurang halus karena mungkin lebih terlihat kayak apa ya, benjol-benjol gitu ya bagian permukaannya. Jadi untuk hasil yang lebih bagus, teman-teman sabar aja dulu gitu ya, dipilok 1 kali tipis-tipis, kemudian dikeringkan. Nanti kalau sudah kering dipilok lagi yang kedua. Oke. Setelah itu ditempelkan keduanya ya, akrilik yang tadi ada lapisan stikernya sama akrilik yang tanpa stiker. Nah, itu menempelkannya menggunakan double tip. Kita menggunakan merek double tip mereknya Naci atau Daimaru. Ya, teman-teman gunakan saja double tip yang kekuatannya setara dengan itu ya. Terus setelah itu lanjut proses potong. Nah, untuk proses potong ya gunakan saja alat yang sahabat punya. Kami menggunakan scroll saw. Ini juga motongnya harus harus latihan ya, karena motongnya kita mengikuti garis potong gitu ya. Ini kebetulan garisnya pepet gitu ya, pepet ke plakat. Nah, untuk sahabat yang masih nanya gitu ya, kalau motong pakai alat yang scroll saw, yang seperti scroll saw itu matanya tapi manual bisa nggak? Bisa. Untuk motongnya pakai itu bisa aja, tapi mungkin prosesnya agak lebih lama ya. Tapi kalau misalnya sahabat punya itu ya udah gunakan itu aja gitu ya. Nanti kalau misalnya produksinya sudah dalam jumlah banyak, bisa mungkin diganti dengan yang mesin gitu. Setelah itu bisa juga mungkin nanti upgrade lagi ke mesin yang lebih besar lagi gitu ya, jadi nggak terlalu repot motongnya. Oke. Kita lanjut ke proses ini ya. Setelah dipotong, kemudian kita lanjut ke proses proses amplas. Setelah diamplas itu dipoles. Jangan lupa polesannya dikasih batu hijau, jadi nanti hasil akriliknya, polesannya itu mengkilat ya, potongannya itu jadi mengkilat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses pembuatan kaki. Nah, pembuatan kaki ini kita menggunakan mal-malan ya, yang disesuaikan dengan besarnya akrilik. Jadi untuk plakatnya itu sekitar ukurannya 10 x 15 dan dudukannya itu 12 x 3,3. Untuk bagian tengahnya itu kita menggunakan ukurannya 12 x 3,8 mili ya. Jadi bagian dalamnya itu tidak kita buat kotaknya langsung 4 mili, agar nanti saat memasukkan plakatnya itu sesek gitu, seret gitu ya. Memang sengaja dibuat seperti itu agar tidak omplong, agar tidak lepas-lepas gitu ya. Jadi kita buat 38, karena kalau akriliknya kan totalnya tuh 4 mili ketebalannya gitu ya. Jadi kita buatnya 38. Nanti yang 2 mili itu 0,2 mili itu nanti dikikir. Kemudian ketebalannya, dudukannya menggunakan akrilik 3 mili. Kalau sahabat punya akrilik, misalnya mau menggunakan akrilik 2 mili, sepertinya masih kurang disarankan ya, karena terlalu tipis. Tapi kalau misalnya mau naikkan lebih ke yang lebih besar lagi, lebih tebal lagi, 5 mili misalnya gitu ya, sepertinya lebih bagus ya. Cuman karena ini budgetnya nggak nyampe, jadi kita harus atur gimana caranya supaya tetap masih layak lah ya, masih cocok gitu kan, digunakan sebagai souvenir. Nah, ini dia dilap dulu akriliknya sampai bersih ya. Akriliknya dilap, hilangkan bekas-bekas batu hijaunya, jangan sampai masih ada tersisa gitu ya. Biasanya dilapin terus disikatin ya kalau bagian lekuk-lekuknya, agar benar-benar bersih dari sisa-sisa batu hijau. Nah, ini dia proses pengepasan antara plakat sama kakinya. Ini yang saya bilang tadi, kakinya tidak dibuat pas 4 mili karena nanti bisa longgar karena proses pemotongan yang manual. Nah, kalau misalnya sahabat semuanya jadi buatnya memang sengaja itu plakatnya kan 4 mili, jadi kita buatnya
3 mili, 8. Jadi nanti yang 0,2 milinya itu dikikir seperti ini, dipas-paskan. Nah ini dia terlihat lebih sesak ya, jadi enggak yang longgar gitu, jadi dia dimasangnya juga agak seret gitu. Supaya pas masang dianya lebih pas ya, enggak keluar, enggak longgar-longgar gitu. Kalau longgar-longgar nanti bisa lepas-lepas, jadi kurang bagus. Nah kemudian ini dilepas bagian lapisan akriliknya ya, depan belakang, kemudian dilap lagi, jangan sampai masih ada ketinggalan batu hijau ya, karena itu akan merusak keindahannya. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat semua bahwa ini dimasukkan secara padat ya, seret gitu. Nah ini penampakan yang sudah selesai, akhirnya plakatnya sudah bisa terlihat ya, tapi ini masih ngantri banyak dan kita harus sabar gitu ya. Ini proses pengerjaannya lumayan lama, bahkan untuk pembuatan sekitar 100 ini berapa ya kemarin ya, saya lupa, ini sekitar 120-an kayak. Nah ini kita memerlukan waktu sekitar 1 bulan, karena pengerjaannya pertama kita harus ngumpuli bahan-bahan dulu gitu ya. Kalau dapat kerjaan kita biasanya harus cek bahan dulu, ketersediaan bahan gitu. Nah takutnya kita kalau terima orderan nggak ngecek stok bahan, ternyata bahannya kosong gitu. Nah itu jauh akan merepotkan kita sendiri ya, kita juga nggak akan enak gitu ya, karena kita harus konfirmasi ke klien, ke customer, ketersediaan bahan terbatas, kecuali memang pemesanannya mendadak. Kalau kosong ya mau bagaimana lagi ya, karena bahan utamanya sudah kosong. Nah ini plakat yang sudah jadi, sudah siap dijemput. Nah terlihat lebih bagus kan ya, sama seperti plakat yang terbuat dari transfer paper gitu. Nah untuk edisi kali ini, sahabat semua yang nggak punya transfer paper, yang kemarin nanya transfer papernya beli di mana. Nah transfer paper itu kemarin kita cari nggak dapet ya, karena linknya pernah kita beli itu linknya sudah nggak aktif lagi. Terus untuk penggunaannya terbatas, jadi kita mandek di stok bahannya itu gitu ya. Kita harus cari ide lain gitu ya, bagaimana caranya supaya tetap bisa mengerjakan plakat ini. Nah akhirnya kita ganti ke stiker transparan. Jadi untuk sahabat kemarin yang nanya beli transfer paper di mana, sepertinya nggak usah beli transfer paper deh ya, kita beli aja, cetak menggunakan stiker transparan aja. Hasilnya juga lebih bagus. Cetaknya menggunakan mesin laser ya, yang yang menggunakan pemanas gitu. Kalau yang pakai printer nanti dia banyak rongga, terdapat banyak rongga-rongga udaranya ya. Oke, jadi terlihat tidak halus. Alhamdulillah plakat kita sudah jadi, di packing satu persatu, masukkan di dalam plastik agar tidak bergesekan antara satu dengan lainnya ya. Terus juga lebih rapi. Ini dimasukkan ke dalam plastik, kemudian di packing dalam satu kardus. Biasanya kalau kita sudah packing, saya biasanya mengharuskan packingnya ada labelnya, jumlahnya berapa gitu. Jadi nanti klien yang ngambil atau yang yang akan mengambil ininya ya, bagian teknis sudah bertanggung jawab penuh bahwa barangnya sejumlah dengan yang dituliskan di bagian depannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat ya.
Kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa lanjut ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.